babun fit taqwa. Bab atau bab fit taqwa, di dalam takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oh, ya, ini ayat yang biasa dibaca sama khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, terus ada lanjutannya tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah, bertakwalah, Allah, kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian dalam bertakwa. Yang di atas ayatnya haqqa tuqatih, bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Berarti kan kalau bertakwa sebenar-benarnya takwa, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Haqqa tuqatih, segala perintah Allah, ada sholat, zakat, puasa, haji, itu harus dijalankan benar-benar kalau mengacunya sama ayat yang di atas, haqqa tuqatih. Nah, kemudian di ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampunya. Nah, ternyata wa hadhil ayat, dan ayat ini mubayyinatun, menjelaskan lil muradi, daripada makna yang dimaksud, minal ula, daripada ayat yang pertama. Jadi tadi ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi benar-benar Allah tuh enggak sekaku itu. Yang enggak kemudian yang enggak benar-benar haqqa tuqatih, jalankan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Sekarang kalau diperintahkan sholat, sudahkah 5 waktu dengan baik dan benar kita jalankan? Kadang dientar-tarin gitu. Kemudian sudahkah puasa 30 hari di bulan suci Ramadan kita benar-benar jalankan? Sudahkah kita semua itu berhaji? Sudahkah benar-benar kita membayar zakat? Zakat fitrah, oke, gitu kan. Zakat mal, apa udah bayar? Nah, makanya kemudian ada fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah, kita sholat 5 waktu wajib, ya harus kita jalankan. Cuman ketika kita sakit, berarti kita lagi nggak mampu. Boleh itu, nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kita nggak mampu duduk, berbaring. Kita nggak bisa juga berbaring dengan isyarahat, itu nggak dipaksakan, ya. Mastata'tum, semampu kalian. Pergi haji, ilaihi sabila, ya. Pergi haji bila mampu. Kalau belum mampu, ya belum berangkat haji. Kemarin kurban, kalau kita bertakwa kepada Allah, ya kita ikut berkurban. Tapi kita belum mampu, ya nggak berkurban lagi. Tapi dagingnya nyampe, alhamdulillah. Pak Jumadi, terima kasih. Kemarin sore datang ke rumah nganter daging. Alhamdulillah, buat empal besok. Ya, jadi wahadil ayat yang ini, ya, yang mastata'tum tadi, mubayyinatun, menjelaskan lil muradi minal ula, menjelaskan maksud daripada ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu,
dan berkatalah qaulan dengan perkataan sadida yang tepat, yang baik, apa? Diucapkannya harus benar. Perkataan kita itu harus baik, benar, juga indah. Kalau sudah baik dengan benar disampaikan. Kalau sudah benar harus indah. Contoh begini, ketika kita menasehati seseorang, kalau kita kepada orang yang lebih tua, nggak mungkin kita beri nasihat kan? Nggak mungkin Pak. Nasihatnya gimana? Mencontohkan. Misalnya gini, kita melihat orang yang lebih sepuh dari kita salah dalam hal wudhu. Dia wudhu misalnya tangan sampai sini doang loh. Segini dia pakai baju segini. Kan berarti nggak sampai siku. Bahkan nggak, hati-hatinya lebih nggak sampai siku. Sampai sini. Berarti kan nggak sah tuh. Secara zahir kelihatan mata itu nggak sah wudhunya. Harusnya sampai sini. Tapi dia nggak nyampe. Nah itu gimana caranya? Kita caranya sebelah kita ada anak kecil, terus kita ngajar kalau wudhu tangannya itu sampai basah kemarin, sampai siku, gitu. Ini orang tua sebelah kanan kita dengar, ternyata saya salah, gitu. Cara nasihatinnya. Atau kaki, misalnya kadang nih maaf, kaki tumit belakang tuh kadang nggak kena. Tumit bagian belakang nih kaki, kan sampai mata kaki. Itu kadang nggak kena itu tumit itu, karena wudhunya nggak diusap. Begini aja udah, belakang lewat akhirnya. Nah itu kita contohnya gimana? Kayak tadi. Nah kalau anak yang lebih muda, orang yang lebih muda dari kita, baru kita omongin, begini loh cara wudhu yang baik, itu. Jadi nasihat yang baik disampaikan dengan benar, maka kemudian akan menjadi indah. Sama kayak begini, itu hal yang, yaitu hal vital juga, karena orang kalau nggak sah wudhunya, sholatnya nggak sah. Karena ma'la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wudhu tuh nggak wajib Pak, tapi karena wudhu adalah syarat untuk sholat, maka menjadi wajib itu. Wudhu nggak wajib, tapi ketika itu dipakai untuk sholat, jadi wajib tuh. Megang mushaf Al-Quran, jadi wajib tuh. Contoh begini lagi, ada kemungkaran, man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ya kalau engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kan ada hadisnya begitu. Nah, ketika kita melihat misalnya ada orang yang mabuk-mabukan depan kita, itu cara menasihatinya dia juga harus benar. Kita nasihat begini, kamu mabuk, salah. Itu benar gak Pak? Nasihat begitu benar gak? Benar, tapi tidak baik. Ya, nasihati dengan cara yang benar. Nasihati kebenaran dengan cara yang baik, maka kemudian akan indah pada akhirnya. Nanti dia selesai mabuk, kita samperin, kita ajak ngopi, ya, terus ngobrol, ngopi, ngeteh, ngobrol. Udahlah, jangan mabuk terus. 4 mata begini misalnya. Udah, mau sampai kapan sih kamu mabuk terus begitu? Jangan kemudian di tengah jalan orang banyak kita main tegur lagi, kamu mabuk-mabukan aja. Nggak boleh, itu haram. Kata-kata yang kita sampaikan benar, tapi tidak baik, caranya salah. Gitu. Ya, qaulan syadida. Wal ayatu fil amri, dan ayat tentang perkara ini, ya, perkara ini bittaqwa, ya, ayat perkara tentang takwa, katsiratun, sangat banyak, ma'lumatun, dan sangat dikenal. Maklumat, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man, dan barang siapa, yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah jadikan untuk dia yang bertakwa tadi makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu, dan rezeki untuknya, min haitsu la yahtasib, daripada jalan atau arah yang tidak disangka-sangka, ya. Nah, ini nih, orang bertakwa tuh insya Allah kalau dia bertakwa, dia akan senantiasa menemukan jalan keluar dari segala masalah. Itu yang ngasih Allah.
yang ngasih Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dia bertakwa itu akan dikasih jalan keluar sama Allah. Wa yarzuqhu, dan rizkinya, rizki bukan hanya materi ya Pak. Rizki itu bisa kesehatan, rizki. Anak yang pinter, soleh, soleha, itu rizki. Ya, jadi jangan kita persempit makna rizki hanya terkait dengan materi. Jangan. Itu makna sempit aja. Ya. Ya, anak soleh, badan sehat, itu rizki dari Allah. Terus rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, itu rizki dari Allah. Kita punya orang-orang yang sayang sama kita, teman-teman yang mau ngajak kita untuk baik, untuk ngaji, itu rizki dari Allah. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizkinya akan datang diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, pokoknya kalau takwa udah ada aja jalannya, insya Allah ada aja jalan. Ini janji Allah soalnya. Ya, makna takwa kalau secara global kita tahu lah ya, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mastata'tum, semampunya. Iya, semampunya. Contoh begini, misalnya, nah nih, ini pelajaran penting juga sih. Misalnya begini, kita tidur malam, sama sekali nggak dengar azan subuh tuh, ya. Terus bangun kesiangan, apa yang kita lakukan? Biasanya orang kalau bangun kesiangan gitu, itu muring-muring Pak. Gimana sih nggak bangunin, misalnya nyalahin istrinya atau suaminya, atau nyalahin jam, atau nyesel pada diri sendiri. Sebaiknya jangan, karena yang bangunin kita siang kan hakikatnya Allah. Udah kita bangun, udah baca doa aja. Gimana layaknya sebagai manusia bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah doa begitu aja, dan bersyukur hari itu masih diberi kesempatan bernafas. Jadi kata ulama begini, orang yang bangunnya kesiangan tapi dia bersyukur atas segala nikmat Allah, itu lebih baik ketimbang orang yang bangunnya subuh, kemudian dia sholat subuh, kemudian dia mengerjakan, ya kayak otomatis gitu. Dia bangun, mandi, sholat, kemudian otomatis di hatinya nggak ada rasa apa-apa, udah otomatis aja gitu. Itu lebih tidak baik. Lebih baik orang yang bangun kesiangan tapi dia bersyukur kepada Allah. Cuman kalau saya lebih baik tidak kesiangan dan bersyukur kepada Allah. Itu tuh. Jadi ketika kita bangun jam 4, alhamdulillah masih dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tuh. Bersyukur hari ini saya ingin berbuat baik ya Allah, gitu kan. Nah, ini hati tuh bangun tidur bisa enggak tuh kayak gitu? Ya, orang-orang dulu tuh, ulama-ulama dulu, orang-orang soleh itu mau tidur introspeksi, bangun tidur punya niat baik. Nah, itu orang-orang dulu. Ya ja'allahu makhraja, rizkinya diantar oleh Allah, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. In tattaqullah, ya, jika engkau bertakwa kepada Allah, ya ja'al lakum, maka Allah akan jadikan kalian furqanan. Furqanan itu pembeda, kemampuan untuk membedakan. Yang kalau kita bertakwa kepada Allah itu dikasih sama Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Itu jelas itu Pak. Kalau kita takwa tuh bukan karena dia orang alim, bukan karena dia orang pinter, biasa-biasa aja, tapi karena dia takwa kepada Allah, itu dikasih jelas. Dia bisa membedakan, dia diberikan furqanan, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dikasih jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya orang-orang kampung, wah takut salah nih saya mau ngawinin anak. Terus dia ngomong sama kiai,
Kiai gimana? Udah hari apa aja bagus. Coba yang hari ini, gitu misalnya. Saking takutnya dia, takut kepada Allah, takut salah ini, mensalahi syariatnya Allah. Akhirnya dia nanya guru. Nah itu tuh yang aman begitu. Furqanan, kasih pembeda itu. Dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Wa yukaffir ankum, dan dihapuskan daripada kalian sayyiatikum, ya amal-amal buruk kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Ya orang yang takwa dikasih kemampuan untuk bisa furqanan, membedakan yang baik yang buruk, kemudian dihapus keburukannya dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi, dan ayat yang menerangkan atas bab ini katsiratun, sangat banyak, ma'lumatun, dan sudah dikenal. Wa ammal ahaditsu, dan hadis-hadis tentang ayat ini, ya, fal awalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia ya Rasul? Qala, kemudian Nabi menjawab, atqahum, jawabannya adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Atqahum, ya. Kalau di ayat tuh inna akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa di antara kalian. Nah, kalau ini Nabi ditanya nih, man akramun nas, siapa yang paling mulia ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, atqakum. Atqahum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Faqalu, dan kami berkata nih, sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami menanyakan. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiullah ibni Nabiullah ibni Khalilillah, ya, bahwa Nabi Yusuf adalah anak seorang nabi, anak seorang nabi, anak seorang nabi, dan anak kekasih daripada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi gini ya, maksudnya ya dicontohkan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf pernah menjadi nabi yang benar-benar dalam posisi harusnya dia bisa melanggar ketentuan dari Allah, tapi dia enggak melanggar. Nabi Yusuf itu pernah satu kamar dikunci sama Zulaikha. Zulaikha itu wanita cantik yang Nabi Yusuf juga suka. Berdua di kamar, ya, berdua di kamar. Kemudian Nabi Yusuf suka, Zulaikha juga suka. Kemudian mau diperkosa Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menolak Zulaikha, ya. Ditolak padahal suka itu. Nah, ini dicontohin sama Nabi. Qala fa Yusufu, Nabiullah Yusuf itu nabinya Allah, ibnu Nabiyillah, bin Nabi Allah. Kan Yusuf Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak. Ishak itu punya anak Yakub. Yakub itu punya anak Yusuf. Jadi Yusuf itu Nabi Allah, bin Yakub yang juga Nabi Allah, bin Ishak yang juga Nabi Allah, bin Ibrahim Khalilillah, ya, kekasihnya Allah. Kalau kemudian berkata, ya kami berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu ya Rasul yang kami tanyakan. Qala, kemudian Nabi menjawab, faman ma'adinil arabi tas'aluni, apa kalian bertanya tentang orang Arab kepadaku? Maksudnya yang akramun nas tadi dari golongan bangsa Arab gitu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, ya, yang terbaik di antara kalian fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, adalah yang baik di masa Islam. Idza faquhu, asal mereka berilmu, faqih, ya, muttafaqun alaih, hadis
kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya adalah yang baik di antara kalian di masa jahiliyah dia baik, dan di masa Islam dia baik. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di masa jahiliyah itu cerdas, pinter, dan dia benar-benar membela kejahiliahannya waktu itu. Bahkan sampai mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia masuk Islam, dia benar-benar menunjukkan keislamannya dan membela Islam, membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terbaik. Di jahiliyah dia baik, kemudian setelah masuk Islam dia baik. Kan ada, Pak. Kalau zaman kita hari ini ya, dulunya preman. Wah, dulunya badung. Berani. Setelah taubat, cuma mohon maaf, jadi merbot di masjid, diem aja. Nah, itu yang salah. Harusnya kan sebagaimana dulu dia menjadi preman, dia berani untuk menunjukkan kemaksiatannya. Setelah dia hijrah masuk Islam, harusnya dia berani menunjukkan keislamannya dengan cara misalnya dia terjun ke teman-teman yang lama, ke klub-klub. Udahlah, nggak usah mabuk-mabukan. Ayo kita kembali ke jalan yang baik dan benar, gitu. Nah, itu maksudnya itu. Ya, faqih di sini maksudnya ahkam syar'i, ya, dia mengerti hukum syariat. Asani, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Ya, sungguh dunia, ya, alam dunia ini hulwatun, manis, khadiratun, juga hijau. Ya, maksudnya begini. Katanya kan orang kalau ngeliat duit hijau matanya gitu kan. Udahlah, urusan apa jadi lancar gara-gara duit gitu misalnya. Itu kan hijau kan, silau akan dunia. Nah, itu dunia tuh. Dunia tuh manis. Kemudian hijau. Hijau berarti baik kan, enak dipandang. Kita kalau bangun tidur melihat pemandangan hijau itu sejuk mata kita, Pak. Sejuk mata kita, enak. Ya. Itu dunia tuh manis, hijau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum, ya, menjadikan engkau khalifah. Ya, khalifah tuh maksudnya mengelola bumi, bukan khilafatul muslimin, ya, bukan khilafah kayak ISIS gitu, enggak. Kita tuh khalifah di muka bumi, khalifah fil ard, yang mengelola bumi. Fiha, di dalam bumi, fayanzuru, ya, Allah melihat kita atau mengecek kita, kaifa ta'malun, ya, bagaimana kita mengelola bumi. Ya, kita menjadi khalifah, bagaimana kita mengelola bumi. Fattaqud dunya, maka takutlah akan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Fa inna awwala fitnati, sungguh pertama-tama fitnah itu Bani Israel, di kalangan Bani Israel, kanat fin nisa, adalah gara-gara perempuan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dunia tuh manis, hijau, dan kita ditaruh di alam dunia ini, dilahirkan di alam dunia ini untuk mengelola bumi, untuk mengelola dunia. Dan Allah melihat, fayanzuru kaifa ta'malun, bagaimana kita mengelola bumi. Fattaqud dunia, maka takutlah akan dunia. Maksudnya fitnah dunia, Pak. Ya, fitnah dunia, kita harus takut akan hal itu dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Fa inna awwala fitnati, sungguh awalnya fitnah di kalangan Bani Israel adalah karena perempuan. Ya, hati-hati, Pak. Perempuan itu terlihat lemah, ya. Tapi kalau kita amati nih, banyak yang menakutkan itu dari perempuan. Contoh, nenek sihir, mak lampir, gitu ya. Apalagi
Penyihir itu banyakan perempuan, ya, banyakan perempuan. Nah ini fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah perempuan. Asalisu, dan yang ketiga, hadis yang ketiga, Anin Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, ya, bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, rawahu Muslim. Oh ini doa nih Pak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, al huda, petunjuk, wat tuqa, dan rasa takut, rasa takwa kepadamu ya Allah, wal afafa, dan rasa iffah, ya, tidak meminta-minta, rasa hormat, ya, menjaga kehormatan maksudnya, wal ghina, dan kekayaan. Ghina itu aslinya, ya Allah kan al-ghani, Allah tuh maha kaya. Maksudnya adalah Allah tuh tidak butuh apa-apa. Allah tuh al-ghani. Allah tuh tidak, orang kaya itu, yang dinamakan kaya itu tidak membutuhkan sesuatu. Makanya Allah dikatakan al-ghani. Allah tidak butuh sesuatu, tidak butuh sandaran, tapi semua bersandar kepada Allah, ya. Nah nih doanya, Allahumma, ya Allah, as'aluka, aku mohon padamu, al-huda, petunjuk, wa tuqa, rasa takut atau ketakwaan kepadamu, wal afafa, dan rasa iffah, tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya itu, wal ghina, dan menjadi orang yang ghina, tidak butuh apa-apa, hanya butuh kepada Allah, orang kaya lah gitu ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dibaca nih Pak kalau habis sholat, ya, saya suka baca ini. Cuman domirnya saya ganti na, jadi domirnya kami, kata ganti kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Gitu. Ar-Rabi, hadis yang keempat, an Abi Tharif Adi bin Hatim at-Ta'i, ya, radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man halafa ala yaminin, ya, man, barang siapa, halafa ala yaminin, yang kadung bersumpah, man halafa ala yaminin, barang siapa yang terlanjur sumpah, summa ra'a, kemudian dia melihat, atqa, ya, alternatif ketakwaan, atqa, ya, ketakwaan, lillahi, kepada Allah, minha, daripada sumpahnya tadi, falyatit taqwa, maka silakan lakukan ketakwaan itu. Contoh begini, saya bersumpah, misalnya ya, ini bujangan, saya bersumpah saya tidak menikah tahun ini, gitu misalnya. Tiba-tiba seminggu kemudian ada perempuan datang membawa bapaknya, Pak, aku mau dia. Perempuannya cantik, tahfidz Quran, anaknya orang kaya, gitu kan. Pokoknya mantap dah. Lah terus ditolak gara-gara, waduh nggak mau, saya udah sumpah, gitu kan. Itu nggak usah begitu. Kalau dia membatalkan sumpahnya dan menikahi perempuan itu malah baik, ya, karena sumaroat atqal lillah, ya. Kalau dia melihat, kalau dia menikah ini lebih bisa bertakwa ketimbang dia mempertahankan sumpahnya. Udah terabas aja urusan perkara dia sumpah tadi, dia tinggal bayar kafaroh. Dia denda karena dia udah sumpah nggak mau nikah, ternyata ada yang datang cantik, hafizah, kemudian orang kaya, masa iya ditolak? Bodoh. Tampung ya gitu. Bu jangan. Kalau yang punya bini jangan, satu aja satu.
Ya. Gitu. Boleh kalau berani adil.